Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Omnium Saluki Agri. Pada hari ini di Jakarta, Rabu tanggal 9 Agustus 2023, menyikapi telah ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 oleh Presiden RI dan telah diundangkan oleh Sekretariat Negara pada tanggal 8 Agustus 2023. Dengan ini kami sampaikan, satu, kami para pemerhati medis dan kesehatan di Indonesia yang terdiri dari beberapa organisasi yang membidangi hukum medis dan kesehatan, yaitu Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan PKHMK, Perkumpulan Mediator Arbiter Medis dan Kesehatan PMAMK, Asosiasi Mediator Duta Damai, dan beberapa purnabakti Hakim Agung, anggota DPR, praktisi hukum, akademisi, tenaga medis, bersama-sama mendirikan suatu lembaga yang bernama Lembaga Mediasi Arbitrase Medis dan Kesehatan Indonesia atau disingkat LMAMKI sebagai wadah penyelesaian sengketa medis dan kesehatan melalui mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang menjunjung tinggi netralitas dan integritas serta mengedepankan penyelesaian win-win solution sebagai implementasi pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan. Pasal 310 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 menjelaskan dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. LMAMKI adalah pelopor penyelesaian sengketa medis dan kesehatan melalui mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, karena penyelesaian sengketa medis dan kesehatan melalui mediasi sebelum Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2003 diberlakukan belum pernah dibentuk oleh pemerintah sebagai wadah penyelesaian sengketa medis. LMAMKI memiliki mediator-mediator dan arbiter-arbiter yang memiliki kekhususan di bidang medis dan kesehatan, sehingga mampu menangani dan menyelesaikan sengketa medis dan kesehatan yang terjadi serta akan memberikan perlindungan hukum yang seimbang baik bagi pasien, bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, bahkan bagi kepentingan manajemen rumah sakit. Pendeklarasian Lembaga Mediasi Arbitrase Medis dan Kesehatan Indonesia ini akan kami lakukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 pukul 14 bertempat di Hotel Red Top Jakarta Pusat. Untuk itu kepada rekan-rekan wartawan kami harapkan untuk dapat mengikuti deklarasi dan akan dilakukan juga seminar nasional berkaitan dengan implementasi pelaksanaan pasal 310, yaitu pentingnya suatu lembaga mediasi dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pendiri-pendiri daripada lembaga mediasi arbitrase medis dan kesehatan ini ada dari perkumpulan, ada dari beberapa purnabakti Hakim Agung, ada dari anggota Komisi 9 yang membidangi hukum kesehatan, yaitu Bapak Immanuel Melkiades Lakalena SSI apoteker, dan ada juga dari Departemen Kesehatan Dr. Maria, ada beberapa dari mediator, bahkan ada juga dari praktisi akademisi di bidang hukum kesehatan. Demikian juga Dewan Penasehatnya juga terdiri dari para guru-guru besar, dan Dewan Pengawas juga ada dari guru besar. Di sini ada salah satu nama Profesor Dr. Aryawan Gunadi SKMH yang baru-baru ini diberikan penghargaan oleh MURI sebagai Profesor Guru Besar Hukum Bisnis termuda di Indonesia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kiranya dengan kehadiran Lembaga Mediasi Arbitrase Medis Kesehatan
Indonesia ini dapat menjadi wadah yang akan menyelesaikan sengketa ataupun perselisihan antara tenaga medis dengan pasien, antara tenaga medis mungkin dengan juga tenaga medis, bahkan dengan pihak rumah sakit. Demikian, terima kasih. Yang penting apa? Pertanyaan Bu. Yang penting. Pertanyaan Bu. Ya udah, saya silakan. Ya boleh tanya Bu ya. Oke. Oke, sama-sama Bu Risma. Untuk dalam kesempatan kali ini konferensi pers siapa aja Bu yang hadir dan nama-nama dan posisinya di LMMK ini Bu? Oh iya, jadi saya perkenalkan ya, dari sebelah kiri saya Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Abraham Arimuko. Beliau sekarang pun masih bertugas sebagai dokter kepresidenan dan aktif di Perdosnya Pak ya, dan juga di RSPAD. Beliau adalah sekretaris daripada lembaga mediasi arbitrasi ini. Dan sebelah kanan saya adalah Bapak Andriansa Aditya Warman SKMH. Beliau ini adalah mediator ulung dan nantinya akan bertugas sebagai mediator. Dan sebelah kanan saya Ibu Susi Tan SKMH. Beliau mewakili PKHMK, Asosiasi Mediator Duta Damai. Bu Susi ini adalah mediator dan sebentar lagi juga akan menjadi arbiter di lembaga mediasi arbitrasi. Dan sebelah kiri kita adalah Ibu Mary Girsang. Ya, Bu Mary Girsang ini adalah bendahara umum. Jadi Menteri Keuangannya lembaga lah untuk mengatur segala keuangan nantinya yang akan ada di lembaga ini. Terima kasih. Dan yang berbicara adalah Ibu Ketua Dr. Anda Risma Situmorang SHMH. Sebagai ketua lembaga. Ketua lembaga Bu ya. Iya, iya. Kalau untuk sekretaris dan posisi lainnya Bu? Oh ya, Siapa aja, Bu, ya? Pak sekretarisnya Abraham, Iya. wakil ketua Pak Tiawarman. Pak Adriansyah Adriansyah. Tiawarman. Kalau kami pendiri, saya Bu Meris Bendahara. Bendahara. Saya mewakili pendiri. Kedepannya Bu, lembaga mediasi arbitrase medis dan kesehatan ini memfasilitasi apa saja Bu? Ya, boleh dijelaskan, silakan Pak Sekretaris. Baik, manakala ada berperkara, biasanya berperkara antara para pihak, antara penyedia jasa dan penerima jasa, dan nanti jasa kesehatan. Penyedia jasa biasanya pada posisi rumah sakit atau dokter. Jadi yang pertama pihaknya adalah dokter atau tenaga kesehatan yang lain. Kemudian kalau yang lembaganya adalah suatu rumah sakit atau suatu klinik. Nah, pihak lain biasanya adalah pasien dan keluarganya. Jadi itulah nanti yang akan menerima jasa kami akan upayakan manakala berperkara di luar pengadilan. Sebelum berlakunya undang-undang kesehatan ini apa sudah ada Pak? Lembaga mediasi seperti ini Pak? Oh ya, saya tambahkan ya, tadi saya jelaskan. Jadi di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sebenarnya sudah diatur dalam pasal 29. Dikatakan apabila terjadi perselisihan atau masalah yang menimpa tenaga kesehatan, maka harus, kata-katanya, harus terlebih dahulu diselesaikan secara mediasi. Nah, itu yang kita sayangkan. Lembaga mediasi itu sampai dicabutnya Undang-Undang Kesehatan itu tidak pernah dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena itulah kita beberapa pendiri, terutama dari organisasi AMDD, dari kita yang ada hadir di sini, dari dokter, anggota DPR, bahkan itu tadi saya katakan ketua panja Undang-Undang Kesehatan Bapak Melki Lakalena ikut serta mendirikan lembaga ini. Jadi ini boleh dikatakan lembaga mediasi yang pertama di bidang medis dan kesehatan. Catat ya, lembaga mediasi arbitrasi yang pertama kali ada di Republik Indonesia untuk sebagai wadah ataupun rumah untuk menyelesaikan apabila terjadi, belum tentu ada malah praktek ataupun persengketaan, bisa jadi miskomunikasi, bisa jadi salah persepsi ya Pak Sekum ya kan, mengenai medis itu kan sangat sulit dipahami oleh masyarakat awam ya. Makanya di sini kami sediakan rumahnya, wadahnya, nanti ada mediator, semua sudah dicetak oleh Pak Andriansa. Disinilah rumah untuk melakukan
penyelesaian yang win-win solution seperti itu. Bu, kalau boleh tahu, apakah nanti ini akan terbentuk juga di daerah-daerah untuk pengurusan lembaga kita ini? Seluruh Indonesia Bu ya. Oh iya, jadi nanti bisa kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia itu kan hanya ada di ibu kota negara. Itu akan mempersulit ya Pak Sekum ya, itu mempersulit selama ini penyelesaian. Padahal dokter itu belum tentu sudah salah loh. Kasihan kan dokter-dokter sudah dilaporkan, mereka terganggu untuk praktek. Kalau kita nggak mendapat pelayanan kesehatan kan ini termasuk melindungi juga dokter-dokter. Jadi nggak tertutup kemungkinan ya khususnya kita akan mengadakan, karena mediator-mediator sekarang ini sedang digalakkan di seluruh Indonesia. Jadi ini sebenarnya adalah mediator tapi bersifat khusus. Nah, tapi nanti kalau udah bersifat ada sengketa arbitrase itu kan berbeda kan peradilan swasta gitu ya, dan itu berbiaya cukup besar. Mungkin rumah sakit dengan rumah sakit ya Pak ya, rumah sakit dengan farmasi itu kemungkinan besar nanti hanya ada di kantor pusat daripada lembaga mediasi arbitrasi ya, sekretariatnya di Jalan Antara. Sudah tahu kan semua kan Jalan Antara. Jadi kalau ada masyarakat ataupun dokter atau tenaga kesehatan yang membutuhkan jasa daripada mediator maupun arbiter, kalau memang ada diperjanjikan arbitrase, tapi yang pastinya mediasi ya Pak ya, mediasi Pak Andre saya yang pasti menjadi pilihan antara pasien dengan dokter, pasien dengan rumah sakit. Semua sudah tersedia mediator bersertifikat ya Pak ya. Boleh tambahkan Pak, mediator yang bersertifikat yang kompeten bagaimana? Silakan Pak Andreasa sebagai pencetak mediator. Silakan Pak tambahkan Pak. Mediator nih. Jadi untuk agar terjadinya mediasi yang baik pasti dibutuhkan SDM yang baik pula. Nah, di sini sudah ada lembaganya, otomatis ada di lembaga ini orang-orang yang sudah memiliki kompetensi di bidang itu. Nah, salah satu yang mengatur adalah Perma nomor 1 tahun 2016 dan SK KMA nomor 108 tahun 2016 itu ada kompetensi harus dimiliki oleh seorang mediator harus seperti apa. Nah, nanti yang akan menjadi mediator-mediator di lembaga ini adalah pastinya itu sudah tersertifikasi Mahkamah Agung, lalu dia ada lisensi juga dari secara nasional dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan nantinya akan ada juga materi-materi ataupun spesialisasi secara khusus kemampuan-kemampuan untuk mediator ini agar bisa menyelesaikan dan membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa bentuk medis dan kesehatan. Istilah khusus dalam medis dan kesehatan udah nggak kagok lagi gitu. Jadi udah paham kira-kira arahnya kemana. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Saat ini kami lagi mempersiapkan materinya bagi para mediator yang pasti adalah mediator-mediator yang akan melayani di LMA, MKI itu adalah mediator-mediator yang sudah memahami bukan saja punya skill sebagai mediator, tapi juga mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai dunia medis dan kesehatan. Oke, terima kasih. Ya. Udah? Cukup? Ada penutup? Cukup lah ya? Cukup lah ya. Tinggal Cukup ya. sebarkan aja. Oke. Kita udah